Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Chef Hendrian di Masak Sehat. Nah, kebetulan hari ini saya akan mencari alat masak, katanya di daerah Pinang Sia Timur ada alat masak yang sangat bagus. Nah, sebelum kita mulai masak, saya mau lihat-lihat dulu ya. Oh, oke, aku suka yang ini nih. Nah, ini sangat bagus ya alat masaknya. Saya pilih yang ini. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama saya Chef Hendrian di Masak Sehat. Stay yummy and healthy. Bagus. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Chef Hendrian di Masak Sehat, Stay Yummy and Healthy. Nah, ini kebetulan saya baru pulang dari pasar ya, sempat beli lobak ya. Saya akan membuat satu makanan Korea yang sehat, tentunya enak. Nah, jadi ke pasar tadi cuma sempat beli lobak aja ya, sama daun bawang, karena ini bahannya cuma dua macam ini aja, sama telur. Telur kebetulan udah ada. Oke, ini saya mau taruh lagi di sini tempatnya. Nah, pastikan ya pemirsa ya, kalau misal bahan-bahan yang kita beli di pasar ya, kita harus cuci bersih dulu ya, karena kan ini kita nggak tahu nih ada debu atau kotoran gitu kan ya. Kita cuci dulu ya. Oke. Nah, kalau saya juga punya tips nih, kalau misal cuci sayuran, buah-buahan ya, harus air yang mengalir ya. Nah, oke. Nah, sambil kita begini. Nah, sekarang lobaknya. Oke. Nah, udah bersih. Ini kebiasaan saya pemirsa, kalau pokoknya setiap kali pulang dari pasar, semua bahan-bahannya pasti saya cuci bersih ya. Oke. Nah, ini ada tisu. Sorry. Nah, kita lap ya. Nah, karena kan di pasar kita kan nggak tahu kan ini debunya, kotoran gitu kan ya. Pastikan kita udah cuci bersih semuanya. Oke. Nah, ini kebetulan saya akan membuat sup yang enak, simple, termasuk sup yang bening ya, sup bening gitu maksudnya. Nah, ini saya udah rebus airnya, udah mendidih ya. Nah, kebetulan ini alat masaknya juga membantu saya memasak lebih cepat ya, tidak buang-buang waktu. Oke, untuk pertama ini lobaknya kita langsung kupas aja ya. Nah, ternyata ya pemirsa ya, saya kan kebetulan punya teman orang Korea. Saya tanya mereka, saya bilang, kenapa sih orang Korea, orang Jepang suka sekali makan lobak? Nah, mereka cerita, mereka bilang, lobak itu memang kelihatan simple, murah, nggak terlalu mahal juga, apalagi di Korea sendiri, di sana murah katanya ya. Nah, dia punya banyak sekali kandungan vitamin ya, untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu, untuk membuang racun ya. Nah, kalau misal kita salah makan apa gitu kan ya, sakit perut, nah tinggal kita makan lobak, dia akan bagus ya untuk supaya netral ya. Oke. Nah, ini kita potong lagi ya. Nah, ini tinggal kita belah jadi dua bagian ya. Oke. Ini aroma khasnya saya suka banget ya. Nah, kebetulan kalau saya kan memang suka makanan Korea sama Jepang. Nah, mereka juga bisa bikin acar, bisa bikin salad. Nah, tapi kali ini kita membuat sup ya. Oke. Kita potong. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. Oke, satu lagi kita potong. Nah, menurut saya makanan Korea kurang lebih sama Jepang mirip-mirip ya. Sekarang sepertinya mereka tuh saingan ya, kalau negara Jepang sama Korea untuk membuat lomba-lomba, mereka membuat makanan yang unik ya. Contohnya di Indonesia sendiri juga udah banyak sekali ya restoran-restoran Korea, Jepang gitu kan ya. Nah, kita juga bisa membuat di rumah sebetulnya ya. Oke. Ini udah mendidih, kita langsung masukkan aja semuanya. Oke. Nah, tinggal kita rebus-rebus aja, kita cemplungin ya. Nah, ini simple cara membuatnya ya. Sup bening tapi sehat.
Nah mungkin sebagian orang kan misal anak-anak kecil, mereka nggak mau makan lobak. Nah kita sebagai orang tua harus kasih tahu, ini khasiatnya bagus loh, gini-gini. Misal kita harus bagaimana yakinkan mereka. Biasa kan anak kecil kan susah nih diajak untuk makan makanan yang menurut mereka tuh ada bau yang menyengat atau gimana, mereka pasti nggak mau. Nah kita bisa bikin bentuk binatang atau misal bentuk boneka lah atau apa gitu kan ya. Contohnya kayak gini ya. Nah tinggal yang bulat, tinggal kita beli cetakan ya, kita cetak, kita masukin, kita rebus, nggak bisa ya. Oke, nah ini bawang putihnya. Tinggal kita geprek aja ya. Nah kita masukkan. Nah kebetulan saya lahir di kota kecil Bangka ya pemirsa ya. Orang tua saya kan juga kalau misal masak apa nih, kita semuanya dimasak apa harus makan. Tidak ada bilang nggak mau gitu, istilahnya tidak boleh cerewet. Soalnya kalau kita tuh dari dulu tuh memang takut sama orang tua. Mama saya kalau misal mau marah, kita nggak mau makan sesuatu langsung matanya begini melotot, langsung takut kita ya. Jadi udah terbiasa. Jadi harus ikutin ya. Tapi sampai sekarang jadi kita bisa makan apa aja. Nah ini daun bawangnya kita potong ya. Oke. Nah. Terus selanjutnya ini telur. Nah kalau misal seandainya kita mau tambahkan jamur kuping juga bisa. Ini kita masukkan, ini ada lada sama, oke, lada secukupnya aja. Nah Korea kan terkenal dengan film-filmnya yang bagus-bagus ya, film dramanya. Nah terus makanannya juga enak-enak ya. Nah, ini kita kasih penyedap jamur vegetarian secukupnya, oke. Kita tutup lagi ya. Nah terus ini ada telur. Telur kita kocok lepas nanti ya. Oke, 2 butir. Oke, nah ini kita lihat. Karena ini kan kuahnya banyak ya, jadi saya perlu banyak telurnya, jadi 3. Oke, aromanya wangi banget. Nah ini kita kocok lepas ya. Nah kita pastikan, kita lihat lobaknya udah matang belum ya. Nah tergantung selera ya. Nah ini udah empuk ya. Nah kebetulan kalau saya memang suka yang agak sedikit crunchy, nggak terlalu lembek ya, jadi lebih enak ya. Oke. Nah rasanya udah pas ya ini pasti. Nah ini kita kocok lepas aja ya telurnya. Nah lalu kita tuangkan. Wow. Oke. Nah, pelan-pelan kita aduk ya. Nah, jangan. Oke. Nah, waktu itu saya makan di restoran Korea, saya suka banget yang namanya lobak ya. Nah, saya pesan. Nah, terus saya lihat mereka masak, bukan melihat mereka masak, maksudnya pas mereka sajikan, wah ini mah gampang sekali, ini bisa saya praktekkan gitu kan. Oke. Nah, ini udah matang ya telurnya. Tinggal kita masukkan daun bawang. Nah, simple kan, masakan Korea itu memang menurut saya ya luar biasa ya, simple, enak dan sehat tentunya. Nah pemirsa, udah jadi di sini ya masakan khas Korea, sop bening dari lobak putih dengan telur. Nah buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Nah, pemirsa bisa lihat ini ya, udah kuning ya. Tinggal kita angkat dulu ya, kita sisihkan. Nah, kita angkat terongnya. Oke, nah ini kita sisihkan di sini ya.
Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke menu kedua. Saya akan masih membuat olahan masakan Korea ya. Nah di sini saya menggunakan ada saus gochujang ya. Nah ini, enak banget ini ya. Ini fermentasi dari cabai, ini sehat banget. Nah saya juga pernah tanya teman Korea saya, mereka bilang ini makanan yang sangat sehat ya, bagus buat kesehatan tubuh kita ya. Nah ini saya menggunakan ini ada pakai terong ya. Nah terongnya kita udah cuci bersih ya. Saya mau goreng dulu. Kalau masakan Indonesia kita sebutnya terong balado ya. Nah tapi ini pakai saus gochujang ya. Nah ini udah panas minyaknya. Nah kita belah jadi 2 bagian ya. Nah terus ini terong juga sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah untuk lebih lengkapnya mungkin pemirsa juga bisa lihat di Google ya. Khasiat dari terong apa gitu ya. Kita potong jadi 3 bagian ya. 1, 2. Kita langsung goreng. Oke. Goreng sampai nanti dia agak berubah warna ya. Oke. Nah, sambil tunggu ini matang, kita potong di sini ada bombay ya. Nah, menurut saya pemirsa ya, masakan Korea itu memang very simple ya. Dengan masakan bumbu-bumbu yang simple ya, mereka bisa menciptakan makanan yang enak dan sehat tentunya. Ya, oke. Nah, kita sisihkan, jadi kita nggak perlu pakai bawang putih lagi ya. Oke. Nah ini kita goreng sampai dia berwarna ya, agak kuning. Nah ini terong bagus sekali warnanya, warna ungu ya. Saya suka ya kalau misal makan makanan berwarna-warni, contohnya misal labu ya. Nah makin banyak makanan yang warna ungu, warna-warna maksudnya yang kita makan ya, itu sangat bagus buat kesehatan tubuh kita. Nah, oke, kita goreng. Nah, pemirsa bisa lihat ini ya, udah kuning ya, tinggal kita angkat dulu ya, kita sisihkan. Nah, kita angkat terongnya. Nah, kalau misal kita untuk membuat gorengan, pemirsa, pastikan minyaknya yang baru dan sekali pakai ya. Nah, kenapa saya tidak pernah mau makan makanan di luar, karena saya kan tidak menjamin, saya nggak tahu nih minyaknya bersih atau enggak gitu kan ya. Nah, yang namanya bisnis mereka kan nggak mungkin ya minyaknya bisa ganti yang baru terus ya. Nah kalau kita di rumah kan udah pasti yang baru. Oke, nah ini kita sisihkan di sini ya. Nah saya ambil woknya lagi ya. Nah, kita langsung masukkan ini ada bawang bombay. Oke, kita kasih minyak ya. Secukupnya aja ya. Nah, kita tumis sampai wangi ya. Wah, ini pasti enak ya. Masakan yang simple tapi enak, kayak dengan vitamin. Nah, baru kita masukkan lagi ini terongnya ya. Nah, ini udah mulai sampai agak layu ya, sampai wangi. Aromanya udah wangi ya. Lalu kita masukkan lagi terongnya. Nah, sekarang kita masukkan saus gochujangnya ya. 2 sendok ya, atau 3 sendok tergantung berapa banyak ya. Nah, baru kita tambahkan air secukupnya. Jadi dia ada tekstur kuah gitu kan ya. Wah, ini pasti enak tentunya. Nah, mungkin selama ini kan banyak yang tidak terpikirkan kan ya. Nah, terong mau dimasak apa sih? Bingung juga kan, kadang-kadang mau bikin sambal balado, bosen kan ya. Nah, kenapa kita nggak coba menggunakan sos gochujang dari Korea punya? Tapi ini saya eksperimenkan ya, ini termasuk masakan Indonesia di combine dengan saus gochujang, jadi enak ya. Oke, nah ini tinggal kita kasih gula secukupnya ya.
Jadi ini ada sedikit rasa spicy-nya ya. Jadi enak ya. Terus kita kasih garam secukupnya. Oke. Wah. Oke, nah ini udah matang ya, jadi kita masak tuh nggak perlu terlalu lama ya. Oke. Langsung kita matikan dulu ini apinya. Wah. Ini pasti enak banget ya. Ini ciri khas saus dari gochujangnya sendiri yang membuat aroma ini jadi sesuatu yang beda ya. Jadi kita nggak usah repot-repot kalau misal mau blender cabai gitu kan ya, atau mau tumbuk-tumbuk cabai, mau masak yang simple, udah tinggal kita beli saus gochujang ya. Nah kita bisa membuat makanan yang enak ya. Ini wangi banget pemirsa. Oke. Wow. Oke, ini pinggirnya saya mau lap dulu ya, jadi biar bersih ya. Nah, ini jujur ya, kalau misal kita kasih orang Korea makan, pasti mereka happy. Karena mereka kan merasa bagaimana ya, kita masakan Indonesia kita menggunakan saus mereka gitu kan ya. Nah, ini kita susun lagi. Oke, nice. Nah, menu kedua udah jadi, olahan dari saus gochujang dengan terong. Buat pemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Oke, baru kita tuang. Sebentar. Oke. Yes. Oke, pemirsa, kita masuk ke menu ketiga. Saya akan membuat satu minuman namanya cucumber mint. Nah, ini timun sama daun mint. Nah, ini memang kalau yang satu ini memang khas dari Korea. Nah, saya juga pernah makan waktu di Korea ya. Mereka tuh bikin, saya lihat timun dicampur sama daun mint, dikasih es batu, kasih simple sirup, itu jadi enak banget ya. Oke, bahan-bahannya simple ya, tadi saya udah jelaskan. Nah, ini saya sisihkan dulu ini untuk garnish nanti ya. Tinggal kita potong aja ya. Oke, kita masukkan ya timunnya. Nah, kita masukkan daun mintnya. Oke. Nah, terus kita tambahkan es batu ya. Nah, baru-baru ini saya juga makan di restoran ya. Mereka jual satu gelas lumayan mahal. Kita masukkan simple sirup ya. Nah, kalau misalnya nggak punya simple sirup, kita bisa tambahkan sebagai penggantinya madu. Oke. Oke. Nah, ini saya akan bermain dengan garnishnya ya, menggunakan timunnya sendiri ya. Nah, ini saya bagi. Oke, satu sisi. Nah, ini kadang-kadang kalau misal membuat minuman, ini boleh minuman Korea, tapi kita juga bisa eksperimenkan untuk bikin garnishnya ya. Nah, saya ambil sendok. Nah, seperti ini kan kadang-kadang kan saya terinspirasi ya untuk membuat garnish-garnish yang bagus ya. Nggak ada direncanakan gitu kan ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Kita tahan dulu. Nah, kita serut lagi. Nah. Oke. Baru kita tuang. Sebentar.
Oke. Yes. Jadi ada penampakan dari timun-timun seperti ini kan, jadi bagus sekali ya. Nah sekarang baru kita kasih irisan timun lagi ya, 2 atau 1. Baru kita kasih daun mint. Oke. Ini yang agak besar ya, daun mintnya. Oke, udah jadi di sini. Nah ini adalah cucumber mint. Ini sangat enak, juga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, berpemirsa yang ketinggalan bahan dan cara membuatnya, kita lihat ringkasan resep berikut ini. Nah, aku mau coba dulu ini supnya. Wow, ini sup kesukaan saya. Sebelumnya saya juga udah pernah bikin di rumah. Nah, ada daun bawangnya juga, biar enak. Wah, ini kalau misal makannya pas lagi musim hujan itu paling enak ya. Lobaknya. Enak banget. Ini cocok sekali kalau misal buat yang lagi nggak enak badan gitu kan ya. Kalau misal lagi sakit, terus proses penyembuhan gitu kan ya. Ini cocok sekali. Apalagi ini kan lobak juga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Terus juga ada telurnya, proteinnya. Karena ini telurnya kan nggak digoreng, cuma direbus begitu aja. Cocok sekali. Jadi bagus. Nah, pemirsa, kalau ingin melihat resep-resep kita, bisa lihat di media sosial kita. Ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Satu lagi, kalau misal pemirsa punya resep vegetarian, resep yang sehat, bisa share di media sosial kita dengan hashtag sebarkan kebaikan. Saya Chef Hedrian pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Mau makan lagi ya. Ini benar-benar enak. Sampai mau tambah lagi nih.